Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 3 juta umat Islam seluruh dunia pada hari ini sedang menyelesaikan ibadah hajinya di kota Mekah dan Mina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menyelesaikan ibadah hajinya mereka akan menjadi haji yang mabrur. Dan kemudian bagi di antara saudara-saudara kita yang belum menunaikan, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji, berjumpa dan juga sekaligus secara maksimal menunaikan ibadah haji di kota Mekah, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban itu adalah sebuah tuntutan sosiologis untuk bagaimana kita bisa menjalankan nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini butuh sebuah proses, butuh sebuah langkah yang serius dan juga kesabaran. Dan ini pun juga harus dimulai bagaimana proses nilai-nilai korban dari sosiologis itu diawali dari pembentukan secara pribadi. Ini sangat penting. Lalu kemudian bagaimana melangkah berikutnya adalah hal ini mampu melahirkan nilai sosiologis yang berdampak kepada sebuah bi'ah ataupun lingkungan yang akhirnya memiliki nilai kebermanfaatan baik nafi'un li nafsi ataupun nafi'un li ghairi. Bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala kemudian begitu jelas menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita nilai sebuah bagaimana pengorbanan secara sosiologis ini kemudian tertanam dan berdampak kepada orang lain dan juga masyarakat secara keseluruhan. Kita bisa lihat di dalam surat yang Allah sampaikan, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menarik, dalam ayat ini Allah menyebut dengan kata-kata bi anfusihim, pribadi. Lalu kemudian di dalam ayat tersebut Allah menyebut dengan kata-kata biqaumin, sebuah entitas yang harus kemudian terbangun. Untuk membangun sebuah entitas baru yang baik, maka terlebih dahulu diawali dengan bagaimana kita bisa membentuk, menumbuhkan karakter diri kita sehingga mampu melahirkan sebuah kaum yang kemudian mampu melahirkan sebuah peradaban yang begitu luar biasa. Tentunya ini tidak lepas daripada sebuah koridor dan nilai-nilai yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kemudian kita berkaca kepada saat
satu di antara sekian banyak, atau dua di antara sekian banyak, atau tiga di antara sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana nilai sosiologis ketika mereka berkorban di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Adalah sosok yang begitu luar biasa, memberikan nilai pembelajaran kepada kita. Pengorbanannya, perjuangannya, al-jiddiyahnya, kesungguhannya untuk bagaimana memperjuangkan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf adalah cerminan yang harus kemudian kita ambil contoh darinya. Ada sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Ketika di mana beliau berpisah jauh dari Rasulullah SAW, nilai-nilai tadhiyahnya, pengorbanan secara sosiologisnya terbangun sudah. Pembentukan secara pribadi bagaimana kemudian dia dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian dia terbangun kedekatan diri kepada Al-Quranul Karim dengan hafalan-hafalan yang kemudian tertanam di dalam dirinya. Ketika di mana Muaz bin Jabal jauh dari Rasulullah SAW, tarbiyah zatiyah yang kemudian mampu melahirkan jiwa-jiwa pengorbanan di negeri Yaman, mampu kemudian dia memunculkan, menghadirkan lingkungan yang begitu luar biasa, yang begitu sangat kondusif dalam tanda petik. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada juga sosok Nabi yang lain, sosok sahabat Nabi yang lain yang bernama Mus'ab bin Umair. Nilai-nilai pengorbanannya secara sosiologis terbangun sudah. Pribadinya yang begitu sangat teramat sederhana. Ketika di mana beliau meninggal ditutup wajahnya, maka kemudian kakinya terlihat sudah. Ketika kakinya tertutup, maka kemudian wajahnya akan nampak dan bahkan kelihatan. Begitu sangat teramat luar biasa dengan kesederhananya, Muaz bin Jabal mampu melahirkan sebuah peradaban di kota Yasrib. Di kota Yasrib yang dua kaum yang saling berselisih antara satu dengan yang lainnya, kaum Hadraj dan kaum Aus, ketika kemudian hadirnya Mus'ab bin Umair pada saat itu atas perintah Rasulullah SAW untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam dengan begitu luar biasa, nilai-nilai pengorbanannya pun juga terbangun sudah, dan akhirnya di kota Yasrib menjadi sebuah kota yang sangat kondusif. Terbangun ta'liful qulub yang hadir di situ. Sehingga ketika di mana umat Islam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian disambut dengan sebuah sambutan yang begitu sangat luar biasa. Nilai-nilai pengorbanan ditinjau dari segi sosiologis yang memang kita berharap seperti itu terbangun sudah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada lagi sosok sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditugaskan ke Cina. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang kemudian bernama Abu Ayyub al-Ansari yang kemudian ditugaskan ke Konstantinopel. Peradaban yang kemudian terbangun dengan nilai-nilai tadhiyah pengorbanan secara sosiologis ini mewujudkan sebuah bi'ah, sebuah lingkungan yang dimana kaum-kaum yang ada pada situ mampu kemudian merasakan dan bisa merasakan dengan peradaban yang dibangun oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang nilai-nilai pengorbanan, bicara tentang nilai-nilai at-tadhiyah secara sosiologis, hari ini, detik ini, saat ini kita ingat akan sosok sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dengan sebutan Khalilullah, dengan sebutan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan sebutan pribadi yang hanif, yang lurus, yang tegas, yang punya nilai konsistensi. Kemudian juga sosok yang kemudian kita kedengaran disebut dengan Abu Tauhid dan lain sebagainya, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang nilai-nilai pengorbanannya tercermin sudah yang terdapat di dalam surat yang ke-108. Allah sampaikan dengan kalimat yang begitu indah.
penguatan secara ideologis yang Allah sebut dengan pasol lili, kemudian wanhar dengan nilai pengorbanannya, maka kemudian di dalam satu sosok ini menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau membangun secara pribadi, ya. Beliau membangun secara miniatur negara yang paling terkecil, keluarga, ya. Keluarga dari yang namanya Siti Hajar mampu kemudian Allah anugerahkan melahirkan sebuah sosok-sosok baru. Keturunannya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari keluarga Siti Sarah yang kemudian Allah anugerahkan seorang putra yang bernama Nabi Ishak alaihissalam pun juga menjadi zuriyah baru yang mampu melahirkan sebuah peradaban yang begitu indah. Itulah keluarga sakinah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di saat di mana Nabi Ibrahim meninggalkan kota Mekah menuju Palestina, begitupun juga sebaliknya dari Palestina kemudian menuju kota Mekah. Perjuangan yang dilakukan Nabi Ibrahim salam begitu sangat luar biasa. Tanpa kenal lelah dan nilai-nilai keberkahannya pun juga hingga sampai detik ini di kota Mekah luar biasa. Yang kemudian di mana beliau mampu melahirkan sebuah keluarga yang di mana Siti Hajar ketika dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hendak kemana engkau wahai suamiku? Apakah engkau meninggalkan saya karena memang hawa nafsu kamu? Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh sedikit pun. Tapi tatkala di mana Siti Hajar mengatakan, apakah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim kemudian menoleh dan menengok Siti Hajar dan mengatakan, iya, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tenang sudah. Tumakninanya Siti Hajar setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah dia mengatakan, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa. Perjalanan dari kota Mekah ke Palestina itu butuh waktu yang cukup luar biasa. Butuh sebuah nilai kelelahan, butuh nilai sebuah yang namanya kecapean yang tertanam di dalam Nabi Ibrahim, tapi itu semua kemudian tidak dirasakan, yang kemudian dijalankan dengan penuh dengan kenikmatan, dan akhirnya generasi-generasi Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dari Nabi Ishak alaihissalam, menjadi keluarga yang dimana keturunan-keturunannya ketakwaan menjadi imam yang terdepan dalam kehidupannya. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Generasi-generasi yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, kepada zuriyah-zuriyahnya apa? Ketakwaan menjadi imam dalam kehidupannya. Ini menjadi sebuah harapan besar, menghadirkan peradaban-peradaban baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan akhirnya keturunan dari Nabi Ismail itu maka lahirlah sebagai nabi yang kita kenal sebagai Khatamul Anbiya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nilai sosiologis dari sebuah pengorbanan yang tertanam di dalam Nabi Ibrahim salam ada yang kemudian dapat kita jadikan sebagai acuan. Perangkat-perangkatnya yang harus tertanam di dalam diri kita, di mana nanti kita bisa lihat sebagai rujukannya dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-37. Ini sebagai bentuk penguatan-penguatan untuk diri kita yang tertanam di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yang Allah abadikan dengan kalimat-kalimat Nabi Ibrahim, yang ini menjadi sebuah hal yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana liyuqimus shalah, penguatan secara spiritual. Ini penting bagi kita. Ini sesuatu hal yang sangat ahamnya dalam diri kita. Rabbana liyuqimus shalah, penguatan nilai spiritual yang Nabi Ibrahim menyebut dengan kalimat Rabbana liyuqimus shalah. Salat menjadi sebuah kepemilikan dalam diri kita.
Salat menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggal salat dalam kondisi apapun, dalam kondisi dimanapun kita berada. Jangan pernah kita abai dalam hal masalah salat. Dan perintah salat itu merupakan perintah yang berbeda dengan wahyu dan perintah-perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Perintah salat itu di mana secara khusus Allah gambarkan di dalam surat Al-Isra di ayat yang pertama dengan kalimat pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dari masjid kemudian ke masjid sampai kemudian Sidratul Muntaha. Kehidupan kita dalam sebuah nilai pengorbanan ketika ingin sukses, bangunlah diri kita dengan kedekatan diri kita kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan dengan kalimat Rabbana liyuqimus shalah, penguatan secara nilai-nilai spiritual. Kemudian yang kedua, penguatan secara intelektual. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ini penguatan secara intelektual yang dimana Allah menyampaikan dengan kalimat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Allah menggunakan bahasa afidah. Afidah ini merupakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Baik potensi akal, kemudian potensi ruh, kemudian juga potensi semua yang ada dalam diri kita merupakan tidak lepas dari potensi-potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Yang menarik lagi bukan hanya potensi yang ada di dalam diri kita, tapi dalam nilai hubungan kepada manusia, hablum minas, memiliki nilai kebermanfaatan. Tahwi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Luar biasa. Redaksi ayat yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 begitu sempurna. Ketika kita ingin mengkaji lebih jauh dan kemudian kita melihat sosok perjuangan dan juga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu apalagi Allah kemudian menyebut dengan kalimat warzuqhum minas samarat. Permintaan Nabi Ibrahim di kota Mekah pada saat di mana tidak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan pada saat itu. Yang namanya mazroah tidak ada, tanaman-tanaman enggak ada di situ. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan situasi dan kondisi yang tidak ada apa-apa, yang dia prioritaskan, yang diminta oleh Nabi Ibrahim salam adalah penguatan ideologi, bukan penguatan secara ekonomi. Luar biasa. Sandaran Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kokoh dan begitu kuat. Warzuqhum minas samarat, ini permintaan yang ketiga, permintaan yang bersifat finansial. Sekarang terbukti air Zam-Zam hingga sampai detik ini enggak pernah habis. Ini warzuqhum minas samarat. Hingga sampai sekarang ini kota Mekah menjadi negara yang paling berkah. Setelah kemudian saudara-saudara kita kembali ke kampung halamannya masing-masing, kemudian datanglah tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umroh. Dan ini tidak pernah terputus. Dunia wisata dan juga dunia ibadah di situ luar biasa. Pariwisata yang begitu luar biasa. Di kota Mekah tidak pernah putus. Pelaksanaan ibadah umrah, kemudian pada saat itu kemudian selesai, masuklah bulan haji, kemudian datanglah tamu Allah Subhanahu wa taala, begitu dan enggak pernah putus. Inilah doa Nabi Ibrahim yang tersirat dalam kalimat warzuqhum minas samarat. Berikanlah kepada kami buah-buahan, tanaman-tanaman, tumbuhan yang bisa bermanfaat pada zuriat kami. Dan yang terakhir, penguatan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa? La'allahum yashkurun. Yang terakhir permintaan Nabi Ibrahim la'allahum yashkurun. Jadikanlah generasi-generasi kami menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembuktian kita dalam rangka bertahadus bi ni'mah. Kita memunculkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dalam bentuk apa? Kita berterima kasih bagaimana kita bisa memfungsikan potensi diri kita. Kita menggunakan mata kita dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita melihat dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak melangkah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita yang Allah gambarkan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahaddus bi ni'mah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dalam kehidupan kita senantiasa kita bangun dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menguatkan dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas. Jika kemudian kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan kepada diri kita seberapa besar. Kembali kepada diri kita, seberapa besar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita akan semakin besar. Tapi ingat, ketika di mana kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengancam. Allah mengancam, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat keras. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan ini peringatan Allah kepada kita manakala kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim tidak mengajarkan itu. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan itu kepada kita. Dan bahkan justru Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini cuma hanya dua pilihan bagi kita. Mau menjadi orang yang pandai bersyukur atau menjadi orang yang suka ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi-pribadi kita akan senantiasa memiliki nilai konsistensi, memiliki nilai keistiqomahan untuk mengikuti jejak langkah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagai terakhir, marilah kita tutup khutbah ini dengan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah mengabulkan, dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hingga pada sampai saat ini menyelesaikan ibadah hajinya, sekembali mereka sampai di rumah berkumpul bersama keluarganya, akan menjadi haji yang mabrur insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumiz zalimin. Allah mansur mujahidin fi Palestin ya Allah. Allah mansur mujahidin fi Palestin ya Allah. Allah mansur mujahidin fi Palestin ya Allah. Allah mansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Indonesia ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.